Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, let me introduce myself. Nama Viva Khairani, NIM 2101030023, kelas 1 IPA, jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Imam Bonjol, Padang. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang pedoman RDA untuk memenuhi tugas dasar-dasar organisasi informasi dengan dosen pengampu Bu Indah Fitri. Yang pertama yaitu definisi RDA. RDA adalah suatu standar untuk deskripsi dan akses baru yang dibuat untuk menggantikan AACR 2 pada tahun 2009. RDA dikembangkan sebagai sarana pengatur slogan generasi baru yang dirancang untuk dunia digital. Yang kedua, AACR. AACR adalah suatu standar pengatalogan deskriptif yang dipakai oleh banyak negara dan telah diterjemahkan ke dalam 24 bahasa. AACR merupakan sebuah aturan dasar yang dibuat untuk membantu memudahkan kinerja pustakawan dalam proses katalogisasi. Aturan ini mencakup seluruh deskripsi dalam bibliografi sebuah karya yang ditunjukkan untuk keberagaman dan proses. Yang ketiga, pengatalogan. Pengatalogan adalah alat bantu penelusuran informasi di perpustakaan. Katalog pakan istilah yang berasal dari bahasa Latin catalogus yang mempunyai arti daftar barang atau daftar benda yang disusun untuk tujuan tertentu. Yang keempat, klasifikasi. Klasifikasi adalah penyusunan sesuatu dalam susunan yang logis sesuai dengan tingkat kemiripan atau kesamaannya. Klasifikasi adalah sebagai penyusunan sistematik terhadap buku dan bahan pustaka lain atau katalog atau entry, indeks berdasarkan subjek dalam acara paling berguna bagi mereka yang membaca atau mencari informasi. Selanjutnya yaitu perbedaan antara RDA, AACR, pengatalogan, dan klasifikasi. Yang pertama, RDA, ciri-cirinya yaitu terbit dalam versi cetak dan sambung jaringan. Yang kedua, dikembangkan dalam bentuk netral, tidak berdasarkan jenis bahan perpustakaan. Yang ketiga, tidak mengenal tingkatan. Yang keempat, tidak menggunakan GMB. Yang kelima, singkatan tidak dipergunakan lagi. Yang keenam, tidak ada lagi rule of three. Yang ketujuh, titik akses ke pengarangan. Yang kedelapan, deskripsi berdasarkan core of and core or. Yang kesembilan, hubungan FRBR. Yang kesepuluh, hubungan FID. Dan yang kesebelas, atribut entitas FRID. Yang kedua, AACR. Ciri-cirinya, yang pertama, terbit hanya dalam versi cetak. Yang kedua, dibagi berdasarkan jenis bahan perpustakaan. Yang ketiga, tingkatan deskripsi. Yang keempat, penggunaan GMD. Yang kelima, menggunakan singkatan. Yang keenam, menggunakan rule of three. Yang ketujuh, entry utama. Yang kedelapan, deskripsi berdasarkan ISBD. Yang kesembilan, pilihan titik akses. Yang kesepuluh, bentuk tajuk. Dan yang terakhir, different atau rujukan. Yang ketiga, pengatalogan, yang merupakan wakil bahan pustaka tersebut yang disusun secara sistematis. Katalogisasi tujuannya ada tiga, yaitu yang pertama, memungkinkan seseorang menemukan sebuah bahan pustaka yang diketahui berdasarkan pengarang judul dan subjeknya. Yang kedua, menunjukkan bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan oleh pengarang tertentu dalam subjek tertentu atau dalam bentuk literatur tertentu. Yang ketiga, membantu memilih bahan perpustakaan berdasarkan edisi atau karakternya. Yang keempat, klasifikasi. Klasifikasi itu menyusun materi perpustakaan tersebut ke dalam susunan paling bermanfaat bagi perpustakaan. Tujuannya adalah yang pertama, membantu pemakai mengidentikan dan melokalisasi sebuah bahan perpustakaan berdasarkan nomor panggil. Yang kedua, mengelompokkan semua bahan perpustakaan sejenis menjadi satu. Yang terakhir yaitu contoh pemakaian. Yang pertama, untuk RDA. Penerapan dalam format. Hal yang paling utama pada saat akan diterapkan RDA adalah penambahan dan perubahan ruas yang disesuaikan dengan perubahan konsep dan deskripsi pengatalogan. Yang kedua, AACR. Yang pertama yaitu pilihan akses point, tajuk untuk orang, nama geografis, dan tajuk badan korporasi. Yang ketiga yaitu pengatalogan. Dalam pengatalogan, yang pertama, menuliskan nomor rak. Yang kedua, mengelompokkan buku berdasarkan kategori. Yang ketiga, menuliskan judul masing-masing buku. Yang keempat, menentukan jumlah setiap judul buku. Dan yang terakhir, menuliskan label pada setiap judul buku. Yang keempat adalah klasifikasi. Dalam klasifikasi, yang pertama yaitu analisis subjek. Dan yang kedua, menentukan notasi atau nomor kelas merupakan simbol atau kode.